Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 dari buku BSE Bahasa Indonesia SMP kelas 7, bab 1 Jelajah Nusantara, materi B memahami unsur bahasa dalam teks deskripsi. Materi ini ada di halaman 8 sampai dengan 13. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Materi B memahami unsur bahasa dalam teks deskripsi. Kupas teori. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menggambarkan kesan dari hasil pengamatannya terhadap suatu objek kepada pembaca. Berikut adalah ciri-ciri dan tujuan teks deskripsi. Yang ke-1, menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Kedua, melibatkan panca indera, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan untuk menggambarkan objek. Ketiga, bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berkomunikasi menggunakan deskripsi. Tujuannya adalah menciptakan imajinasi pembaca sehingga ia seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Melalui teks deskripsi, pembaca atau pendengar dapat membayangkan bentuk, rasa, rupa sebuah benda atau suasana sebuah tempat atau peristiwa, sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan penjelasan kita. Kita cermati pada gambar anak-anak, tampak seorang gadis yang sedang menunjukkan suatu tempat dan juga memberi penjelasan kepada seorang turis. Pasar Beringharjo yang Bapak cari letaknya tak jauh lagi di depan jalan ini. Gedungnya berwarna hijau dengan jendela-jendela yang dicat kuning. Terdapat plakat besar bertuliskan Pasar Beringharjo. Di kiri kanan pintu masuknya berjajar payung-payung. Ini adalah salah satu contoh teks deskripsi yang menggambarkan Pasar Beringharjo, yaitu ini teks deskripsi menggambarkan suatu tempat anak-anak. Isi teks deskripsi menggambarkan suatu objek secara konkret atau nyata. Benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Lalu objek tersebut dilukiskan secara lebih jelas menggunakan kalimat perincian, yaitu kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Baik, ini ada contoh lagi anak-anak. Ini namanya mosi, bulunya hitam gelap dan lebat. Meski bulu dari samping wajah sampai bawah telinganya putih seperti uban, ia masih muda. Aku suka mengelusnya. Ia aktif pada malam hari, berjalan-jalan di atap rumah atau mencari cacing di tanah. Makanan kesukaannya selain cacing dan serangga adalah buah pepaya dan pisang. Ini sepertinya deskripsi hewan musang anak-anak. Kalau ibu salah deskripsi bisa komen di kolom komentar anak-anak. Kata konkret ditambah dengan kalimat perincian. Kata konkret adalah kata yang mudah diserap panca indera. Misalnya buku, meja, rumah, kuda.
Untuk mencapai tujuan teks deskripsi, kita harus melukiskan bagian-bagian yang penting sedetail mungkin dengan menggunakan kalimat perincian. Misalnya, jika kita melukiskan betapa indahnya laut dalam di Wakatobi, kita harus memerinci situasi di dalam laut yang indah itu selengkap-lengkapnya sehingga pembaca dapat membayangkan bagaimana jika dia sendiri yang sedang menyelam di Wakatobi. Apakah terumbunya yang cantik, ikan-ikannya yang beraneka ragam, atau hal lain? Kegiatan 4 anak-anak menyelisih ragam bahasa dalam teks deskripsi. Materi membaca, bandingkan 2 gambar berikut. Menurutmu, deskripsi mana yang membuatmu ingin mencicipi kue balok ini? Deskripsi yang ke-1, kue itu enak. Dan yang kedua anak-anak, kue balok itu enak sekali. Teksturnya lembut saat digigit dan isian coklatnya akan lumer di mulutmu. Manisnya juga pas. Kalau anak-anak memilih, tentu dengan deskripsi yang kedua yang membuat kita akan mencicipi kue balok ini, karena kita bisa membayangkan tekstur dari kue ini dan juga isi dari coklat ini serta rasanya yang manis. Materi anak-anak, ayo membuat kalimat perincian. Kalian dapat menuliskan kembali kalimat deskriptif yang berisi penjelasan perinci dari wacana menyelisih ragam bahasa dalam teks deskripsi. Ini salah anak-anak, ibu memberi koreksi. Ini seharusnya dari wacana Pantan Terong yang instagramable. Di wacana sebelumnya anak-anak, di materi sebelumnya sudah kita bahas. Tabel 1.2 kalimat perincian. Kalimatnya, kami berangkat pagi sekali. Kalimat perinciannya, kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu. Ini menunjukkan bahwa masih gelap dan sepi anak-anak. Ini menunjukkan bahwa pagi itu juga, ini menunjukkan pagi sekali. Selanjutnya kalimat pemandangan matahari terbit di Pantan Terong sangat cantik. Kalimat perinciannya, kami dapat melihat warna langit yang jingga terkena semburat sinar matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Kalimat ketiga, danau laut tawar indah sekali pada pagi hari. Kalimat perinciannya, danau laut tawar yang seperti berkilau diterpa sinar matahari pagi. Kalimat keempat, jalan ke arah Bukit Pantan Terong mengerikan. Kalimat perinciannya, jalanan kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Selanjutnya, kalimat kelima, ada banyak latar indah untuk bersuah foto di Pantan Terong. Kalimat perinciannya, ibu memberi contoh apabila kalian bersuah foto di sana, kalian akan mendapat latar lembah yang mengepung kota Takengon di kejauhan. Selain kata konkret dan kalimat perincian, kalian juga dapat menggunakan majas saat menggambarkan suatu objek dalam teks deskripsi, misalnya majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contoh, angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh. Benda mati tentu saja tidak bisa bergerak, namun pada kalimat ini angin digambarkan seolah hidup seperti manusia yang dapat memainkan rambut dan berputar. Materi B, tandai kata kerja yang membuat benda mati seolah-olah hidup pada kalimat di bawah ini. Baik, untuk kalimat ke-1, mobil itu batuk-batuk dan menyemburkan asap hitam saat lewat di depanku. Yang seolah-olah hidup yaitu batuk-batuk anak-anak, ini ibu beri garis bawah. Kalimat kedua, kami belajar diiringi nyala lilin yang menari-nari dalam kegelapan. Yang seolah-olah hidup seperti manusia anak-anak, yaitu kata kerjanya menari-nari. Di sini batuk-batuk, di sini menari-nari. Kalimat ketiga, bunyi sirene pemadam kebakaran itu menjerit-jerit menyuruh kami minggir. Di sini menjerit-jerit ini benda mati seolah-olah seperti manusia.
Kalimat keempat, kasurku seperti memanggil-manggilku begitu aku memasuki kamar pada siang terik itu. Kasurku ini benda mati, seolah-olah seperti hidup. Ini kata kerjanya memanggil-manggilku. Kalimat kelima, rasa sambal yang pedas itu membakar lidahku. Kata kerja yang membuat benda mati seolah-olah hidup itu membakar anak-anak. Ini. Sekarang bacalah kutipan novel ini baik-baik. Misteri terowongan kereta. Kalian tahu kenapa binatang ini disebut kereta api? Bapak bertanya sambil takzim menatap langit-langit gerbong ke sebuah kipas angin karatan yang tidak berfungsi lagi. Kami yang duduk rapi di sebelah Bapak antusias ikut mengamati seluruh gerbong. Celingukan ke depan belakang menatap keluar jendela, melihat batang pohon berpilin seperti berlari. Hutan pedalaman Sumatera yang selalu berkabut di pagi hari. Bapak tersenyum, dia sudah menduga kalau kami jangankan menjawab pertanyaan. Mendengarkan kalimatnya barusan pun tidak. Dia paham, ini perjalanan pertama kalinya aku dan Burlian dengan kereta api. Meski si ular besi ini sudah menjadi bagian kehidupan kampung, dengan suara klaksonnya yang tidak pernah alpa, melenguh nyaring setiap subuh buta dan tengah malam. Sejatinya kami dan boleh jadi anak-anak lain belum banyak yang menaiki kereta api dalam sebuah perjalanan sungguhan. Dikutip dari Terelie 2010. Materi C anak-anak, dapatkah kalian menemukan majas personifikasi pada kutipan tersebut? Tandai dan tulislah pada buku tulis kalian. Baik, Ibu memberi alternatif jawaban. Yang ke-1, celingukan ke depan belakang, menatap keluar jendela, melihat batang pohon berpilin seperti berlari. Di sini ada kata berlari, ini menunjukkan majas personifikasi, benda mati seolah-olah bisa melakukan kegiatan seperti manusia, yaitu berlari. Kedua, meski si ular besi ini sudah menjadi bagian kehidupan kampung, dengan suara klaksonnya yang tidak pernah alpa, melenguh nyaring setiap subuh buta dan tengah malam, sepertinya kami dan boleh jadi anak-anak lain belum banyak yang menaiki kereta api dalam sebuah perjalanan sungguhan. Di sini klakson ini digambarkan melenguh anak-anak. Ini klakson itu benda mati digambarkan dengan kata kerja melenguh seperti manusia. Majas personifikasi tak hanya digunakan dalam teks informasi namun juga teks fiksi. Tujuan penggunaan majas ini pada teks fiksi seperti novel tadi anak-anak adalah untuk memberikan kesan indrawi yang kuat dalam benak pembaca ketika penggambaran gerak, suara, bentuk benda mati yang seperti makhluk hidup. Kegiatan 5A mendeskripsikan gambar secara lisan, berdiskusi. Coba tulislah deskripsi gambar-gambar di bawah ini. Berdiskusilah dengan seorang teman. Agar deskripsi kalian kaya, cobalah menggunakan kata-kata konkret, kalimat perincian atau majas personifikasi. Setelah selesai, baca tulisan kalian secara bergiliran. Tabel 1.3 deskripsi objek. Objek yang ke-1 bandrek anak-anak. Deskripsi kalian bagaimana tampilan bandrek ini? Bagaimana harum yang tercium? Seperti apa rasanya? Baik, Ibu memberi contoh ini untuk deskripsinya. Bandrek berwarna coklat pekat, sekilas mirip minuman teh yang diberi serutan kelapa muda. Perpaduan kelapa muda, jahe, gula merah, kayu manis, cengkih, serta daun pandan membuat minuman khas Sunda ini berasa manis, gurih, sedikit pedas, serta berbau harum. Minuman ini cocok disajikan pada malam hari atau saat cuaca hujan untuk menghangatkan badan. Objek kedua, Gunung Papandayan anak-anak. Tampak ini suasana pagi di Gunung Papandayan, matahari baru terbit anak-anak. Apa yang kalian lihat? Bagaimana warna matahari terbit? Bentuk apa yang dilukiskan awan pagi itu? Baik, Ibu memberi contoh deskripsinya. Tampak mentari terbit dari balik Gunung Papandayan memancarkan sinar keemasan. Awan pagi itu berarak-arak seperti sekumpulan kapal layar
yang sedang berlayar di atas lautan langit berwarna biru muda. Objek yang ketiga, ini kalau kita cermati gambar 2 ekor yaki anak-anak. Bagaimana fisik kera hitam atau yaki tersebut? Kalau boleh Ibu koreksi, ini mungkin maksudnya monyet hitam. Unikah bentuk rambutnya? Apa yang sedang mereka lakukan? Baik, Ibu memberi contoh ini untuk teks deskripsinya. Ciri khas dari yaki adalah warna seluruh tubuhnya hitam dan pantatnya berwarna merah muda. Keunikan lainnya, yaki memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya serta moncong yang menonjol. Kedua yaki itu sepertinya induk dan anaknya. Kalau melihat perilaku mereka, tampaknya mereka sedang mencari kutu. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.